Baik, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari himpunan, yaitu terkait dengan himpunan Faji. Nah, kita akan lihat di sini apa yang dimaksud dengan himpunan Faji itu sendiri ya. Nah, himpunan Faji itu, kalau misalkan kita kan sebelumnya membahas tentang teori himpunan klasik atau teori himpunan yang memang kita berbicara kalau suatu kumpulan objek dikatakan sebagai suatu himpunan, maka syaratnya itu dia harus memiliki definisi yang sangat jelas atau well defined atau himpunan tegas, crisp set namanya gitu ya. Jadi yang kemarin kita bahas terkait dengan himpunan atau di pembahasan sebelumnya itu yang dimaksud dengan himpunan klasik itu adalah himpunan yang memang anggota-anggotanya itu bisa didefinisikan dengan jelas begitu atau tegas gitu ya. Maka ketika kita membahas tentang himpunan Faji, tentunya di sini bisa katakan kebalikan dari Kripset tadi begitu ya, bahwa Faji itu merupakan himpunan yang batasan-batasan yang ada dalam suatu himpunan Faji itu lebih bersifat samar. Jadi kumpulan objeknya itu sendiri masih samar begitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa apa ya begitu seperti itu. Ini maksudnya apa atau ambigu gitu loh. Jadi kita akan lihat coba di contohnya, kalau misalkan ini kan termasuk ke dalam himpunan klasik ya gitu yang set ini sudah jelas begitu. Contoh misalkan X anggota bilangan bulat di mana X-nya itu kurang dari 10. Maka kita ngobrolin dengan bilangan bulat yang positif, misalkan gitu ya. Maka A itu adalah angkanya 1, 2, 3 sampai dengan 9. Karena sudah jelas disebutkan begitu. Ya udah disebutkan si kriterianya dan batasannya begitu. Nah, berbeda dengan kasus yang Paji ini, jadi dia lebih samar begitu. Contoh misalkan X anggota bilangan bulat, misalkan X-nya bilangan yang cukup besar. Nah, ketika kita ngomongin tentang cukup besar berarti besarnya itu seperti apa gitu. Menurut siapa dan bagaimana dikatakan sebagai besar? Kalau misalkan perspektif saya 100 itu adalah angka yang besar. Mungkin oleh teman-teman dikatakan bahwa 100 itu adalah kecil. Baru ngomongin sejuta baru itu dikatakan suatu hal yang besar gitu. Jadi memang tiap kepala itu akan berbeda memandang satu permasalahan kalau dalam himpunan Faji itu sendiri begitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat apabila misalkan properti itu bersifat fuzzy, bersifat samar, maka ingat setiap anggota dari himpunan itu sendiri mempunyai bobot keanggotaan. Jadi nanti bagaimana cara menyatakan tentang himpunan Faji itu kita harus melakukan pembobotan dari keanggotaan itu sendiri. Sehingga kita ada range-nya ya, ada range-nya misalkan dikatakan sebagai apa namanya bobotnya bagus gitu ya. Kalau bobotnya sorry, kok bobotnya bagus ya. Maksudnya kalau misalkan mendekati sesuai dengan yang diharapkan itu misalkan eh, nilainya bobotnya tinggi, tapi kalau misalkan jauh dari harapan itu adalah bobotnya mendekati eh, rendah begitu, sangat rendah. Nah, bagaimana cara pembuatan pembuatannya itu biasanya kita memberikan angka nol kalau misalkan itu keanggotaan himpunannya itu adalah bobotnya itu tidak bagus begitu seperti itu atau ketika kita mengatakan anggota atau mendefinisikan anggotanya itu tidak memenuhi syarat lah seperti itu. Sedangkan kalau angka satu biasanya itu untuk menyatakan bahwa dia itu mendekati dengan sesuai kriteria yang kita harapkan. Kita lihat contohnya ya. Misalkan kita bicara tentang X bilangan yang cukup besar, maka kita bisa menulis bahwa yang disebut dengan cukup besar ini kan karena relatif tadi bisa dikatakan 10.000 itu adalah besar gitu ya, atau mungkin ada juga yang bilang 1.000 dia udah termasuk yang besar begitu dan lainnya, sehingga kita lakukanlah di sini untuk mendefinisikan apa namanya perbedaan kata cukup besar itu dengan melakukan pembobotan keanggotaan bilangan misalkan seperti itu.
Ya, jadi kita melakukan pembobotan bilangan-bilangan asli tadi. Contoh misalkan seperti ini pembobotannya itu kan tadi misalkan X-nya itu ada 4 ya, ada yang apa namanya 100, kemudian 10.000 begitu ya, 100.000 gitu dan seterusnya begitu. Nah, maka nanti kita kasih bobot di antara keempat ini mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Nah, itu yang penting, itu kita harus tentukan mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Yang paling besar itu misalkan di sini X pangkat 50, berarti nanti pembuatannya 1, sedangkan untuk yang paling kecil 10 pangkat 2 itu pembuatannya adalah 0. Nah, bagaimana yang sisanya? Yang sisanya ya terserah mau pembuatan berapa. Kalau di sini kita kasihnya adalah buatnya adalah 0,3 untuk yang 10 pangkat 4 mendekati ke 10 pangkat 2 gitu ya, di atas dari 10 pangkat 4 kita kasih bobotnya adalah 0,35 begitu ya. Kenapa range-nya terlalu jauh banget ke angka 1 ya, misalkan seperti itu. Karena kan dari 5 ke 50 itu udah gapnya udah 10 kali lipatnya begitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan 10 pangkat 45 misalkan mungkin saja dia bobotnya 0,9 gitu, atau 0,95, itu tergantung dari pembuatan kita. Gitu ya, jadi kenapa kita menggunakan dia itu 0,3 misalkan 10 pangkat 4 karena mendekati 2 gitu. Bisa saja nanti kalau misalkan angka yang lain misalkan 10 pangkat 7 misalkan ya, 10 pangkat 7 berarti 0,4 misalkan gitu ya. Jadi kita bisa merange-nya itu sendiri dengan melakukan perkiraan. Nah, kita biasanya himpunan pajak itu dinyatakan dalam fungsi keanggotaan. Jadi penulisannya seperti ini. Contoh misalkan kita memiliki merek-merek mobil nih yang mahal. Nah, kriterianya mahal katanya. Ini kan masih pagi ya, masih samar begitu. Kenapa kita kan mahal? Ya tergantung siapa yang melihat, tergantung siapa yang mau membandingkan dikatakan sebagai mobil yang mahal, misalkan gitu ya. Debatable kan, karena tiap orang kan berbeda cara pandang memandang mobil ini adalah kriteria mahal atau murah. Contoh misalkan U-nya itu merek mobil, kemudian M-nya itu hampir himpunan mobil mahal gitu ya. U-nya itu untuk merek-merek mobil. Maka bisa kita tulis contoh misalkan fungsi dari U-nya itu adalah Mercedes, BMW, Audi, Toyota, dan Daihatsu. Nah, maka dari Mercedes dan BMW, Audi, Toyota, Daihatsu itu kita ya harus melihat harganya. Jadi langsung aja cari di pasar. Harganya berapa begitu. Dari berbagai sumber kita cari, oh ternyata dari 5 jenis mobil ini Mercedes dan BMW itu adalah sebanding, misalkan karena dia paling tinggi ya di antara ke yang lainnya, di antara yang tiga, dan yang paling murah itu Daihatsu. Merek Daihatsu itu paling murah. Nah, boleh kita kasih nanti ininya ya, kasih skornya begitu seperti itu. Yaitu untuk Mercedes dan BMW kita kasih 1 begitu ya. Kemudian untuk Audi atau yang paling murah Daihatsu misalkan 0,3 begitu. Kalau kenapa nggak dikasih yang apa namanya terendahnya itu 0 Daihatsu? Ya murah banget gitu kan nggak mungkin, karena masih ada juga ya yang lebih murah banget gitu seperti itu. Jadi ya itu hanya untuk apa ya, mendata atau mengelompokkan si anggota-anggota atau elemen-elemen dari M itu sendiri begitu ya. Penulisannya begini ya, 1 Mercedes berarti nanti skornya 1 begitu. Nah, selanjutnya kita lihat contoh lagi. Kalau kita ingin mendefinisikan misalkan himpunan bilangan asli yang mendekati bilangan 6. Nah, jadi himpunan bilangan asli yang mendekati bilangan 6. Berarti kan yang mendekati bilangan 6 itu kita dapat mendefinisikan itu angka 1 sampai dengan 5 atau 7 sampai dengan 10 misalkan begitu ya. Nah, ini contoh U-nya itu sendiri himpunan bilangan asli, kemudian F-nya himpunan bilangan asli yang mendekati 6. Mendekati 6 itu kan banyak. Contoh misalkan dari 0 sampai dengan angka 9. Nah, maka yang mendekati 6 itu yang dia skornya akan
akan tinggi. Contoh yang mendekati angka 6 berarti untuk yang angka 6 itu sendiri skornya misalkan 1 ya gitu. Yang paling jauh dari angka 6 yaitu angka 1 maka dia kita kasih 0,1. Angka 9 juga 0,1 sama-sama jauh, simetris kan? Dari 1 sampai 9 dia simetris kan, gitu ya. Kemudian yang mendekati angka 6 misalkan angka 7 dan angka 5 ini dikasih dengan skornya 0,6 gitu ya. Jadi si ininya kriterianya bisa dibuat seperti itu. Sisanya 0,3 dan 0,3 untuk 4 dan 8. Untuk angkanya itu kan di sini angkanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa di sini kok eh, dari 0,1 kok langsung ke 0,3, 0, enggak 0,2? Karena apa namanya ada angka-angka yang lain juga yang harus kita sebenarnya kasih label. Cuma bebas sih sebenarnya ya, cuman nanti patokannya itu makin jauh itu dia makin kecil gitu. Tapi mendekati dengan apa yang kita kehendaki berarti skornya tinggi gitu. Nah, kenapa di sini 6 jadi satu, bukan angka 5 dan 7 yang satu, karena 6 dimasukkan ke dalam eh, apa namanya himpunan bilangan asli yang mendekati 6-nya, atau himpunan bilangan aslinya ke U-nya itu adalah 6 ada. Kalau 6 nggak ada, berarti yang menjadi angka satu pasti angka 5 dan 7 begitu ya, karena yang menjadi standarnya itu adalah yang mendekati angka 6 gitu. Yang mendekati angka 6 berarti 5 dan 7 kan sebenarnya angka satu. Karena di U-nya itu ditulis 3 4 5 6 7 8 9, ya sudah ketika angka 6 itu sendiri dia skornya tinggi, paling tinggi gitu. Deh ya. Contoh lagi misalkan kita bilangan di sini U-nya adalah bilangan-bilangan integer, bilangan bulat antara 1 sampai dengan 10. Maka himpunan Paji beberapa dapat didefinisikan sebagai seperti ini. Angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kalimatnya itu himpunan Pajinya sama itu beberapa. Kenapa dikatakan beberapa? Beberapa itu kan relatif ya. Orang mau ngomongin beberapa yang jelas bukan satu aja kan. Kalau satu kan bukan beberapa, ya udah satu, dua juga bisa dikatakan bukan beberapa. Contoh misalkan beberapa kalau nggak dalam angka tuh kayak gini misalkan. Em, Ketika ada satu kegiatan misalkan kegiatan em, berkemah misalkan, maka em, peserta karena kemahnya itu sekitar 3 hari 4 hari, maka misalkan peserta itu diwajibkan atau diharuskan atau disarankan membawa pakaian itu sebanyak 10 potong. Nah, maka ketika misalkan saya ketemu dengan panitia, terus panitia bertanya, kamu berapa banyak bawa bajunya? Saya katakan, saya bawa beberapa baju saja. Beberapa berarti kan nggak semua. Kalau beberapa itu tidak semua dan tidak bawa, maksudnya tidak sampai nggak bawa juga pasti bawa, tapi lebih dari satu dan kurang dari 10, misalkan begitu loh. Pasti kan begitu karena ngomongin beberapa gitu. Jadi beberapa itu makin menunjukkan makin apa namanya makin tengah. Contoh kalau 1 sampai 10, maka beberapa itu akan tertinggi skornya di angka 5 dan 6 kan. Jadi kalau membawa setengahnya itu sebutin beberapa aja. Kan itu kan tinggi. Beda kalau cuman cuman bawa satu atau bawa bawa 9, misalkan bawa 9 baju. Nggak perlu ngomongin beberapa itu udah pasti banyak begitu 9 teh. 9 baju sama bawa beberapa tapi bawanya 10 baju. Ya itu bukan beberapa. Begitu beberapa itu hanya pasti kurang dari 10 dan satu. Nah, di sini juga sama bilangan asli yang dia katakan katanya yang beberapa kriterianya. Beberapa itu berarti nanti kita kasih label saja bahwa B-nya beberapa. Nah, angka contoh misalkan angka 6. Nah, angka 6 itu dan angka 5 dia kriterianya dia satu. Kenapa? Karena lebih cocok kan kalau beberapa itu pasti minimal setengahnya pasti beberapa. Tapi kalau ngomongin 3, nah 3 itu pasti beberapa itu ya bolehlah kita katakan dia itu beberapa gitu 0,3 sorry 0,5 gitu ya. Tapi kalau cuma satu itu pasti nol gitu. Kenapa? Ya lebih kecil dan bukan beberapa lagi. Satu mah udah bilangin satu gitu.
atau 9 ya udah 9 gitu. Atau 10 ya udah 10 gitu. Itu kata-kata beberapa ya. Oke. Jadi kalau misalkan em, angka 5 dan 6 itu derajatnya 1, sedangkan 4 dan 7 derajatnya 0,8, 38 0,9. Nah, sedangkan yang mempunyai derajat 0 itu 1, 2 dan 9. Begitu ya. Pasti begitu. Dan 10 tentunya. Oke, seperti itu. Nah, kita juga dapat mendefinisikan terkait dengan himpunan ini adalah untuk beberapa kategori usia manusia. Contoh misalkan kata apa himpunan orang-orang tua, himpunan orang-orang muda, misalnya gitu ya. Himpunan orang yang usianya tua. Nah, fungsi keanggotaannya berarti kan ini masih pagi ya, masih samar begitu. Nah, maka nanti untuk X-nya usia, kita bisa katakan untuk tua itu bisa menggunakan suatu fungsi dari X-nya itu adalah contoh, misalkan untuk usia, kan ini kriteria ya, untuk usia X-nya itu adalah lebih dari 80 tahun, maka kita kasih kriterianya adalah satu. Sedangkan untuk X-nya kurang dari 20, ini berarti tidak termasuk kategori tua, maka dikasih dengan nol gitu. Maka bagaimana kalau misalkan X-nya itu usianya di antara 20 sampai 80. Nah, berarti kita gunakan formula ini. Nah, formula ini dari mana? Ini mah dari yang buat soal ya, suka-suka yang buat soal begitu ya di sini. Atau misalkan kita bisa buat dari ini X min 20 gitu ya. Harusnya ini bukan per 60 per 80 ya seperti itu karena ini skor tertingginya dia di 80 untuk mengatakan tua ya. Jadi ini bukan 60 gitu. Jadi kita tinggal masukin berapa. Gitu. Kalau misalkan 30 tahun berarti 1/6 berarti dia berapa? 10 per 60 gitu ya atau 1/6 begitu. Jadi 1 dibagi 6 begitu ya. 1/6-nya. Atau misalkan 50 tahun. Nah, 50 tahun masuknya ke mana? Tinggal masukkan berarti 30 dikurangi 50 kurangi 20 bagi 80 ya. Ini bukan 60 harusnya 80 begitu standarnya. Karena batas atasnya adalah 80 begitu. Kayak untuk dikatakan tua. Bagaimana kalau misalkan kita ingin mengatakan bahwa dia itu adalah remaja. Nah, remaja itu berarti kita buat fungsi misalkan nih, kalau usianya di antara 10 sampai dengan 16, berarti ini kriterianya adalah tertinggi yaitu satu. Sedangkan kalau misalkan usianya itu di bawah dari 6 atau di atas dari 30 tahun, berarti dia nol gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan usianya itu di antara 7 sampai 10, masukkan ke sini kriterianya berapa. Untuk yang ini juga sama. Jadi kita tinggal masukkan untuk kasih labelingnya itu sendiri. Gitu. Untuk mengatakan dia muda atau tua. Tergantung nanti himpunan orang-orangnya. Nah itu ketika kita bicara tentang himpunan Faji, jadi nanti untuk anggotanya itu bisa kita dimasukkan kriteria-kriterianya gitu. Ini kegunaannya banyak, jadi dalam pemrograman juga nanti akan sangat dipakai begitu ya terkait dengan himpunan Paji yang memang ini lebih ke himpunan-himpunan samar dalam dunia. Justru dalam dunia apa realnya itu sangat banyak kasus-kasus seperti ini gitu. Baik, sementara itu dulu pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih sampai bertemu di pembahasan materi berikutnya.